Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, aku Dewi Novita Panggabean dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini kami dari kelompok 6 Mendanau akan menyampaikan beberapa opini kami tentang kekerasan seksual. Baik, yang pertama, digeluti selama bertahun-tahun, kekerasan seksual masih menjadi pergumulan bangsa Indonesia hingga kini. Kasus kekerasan seksual bukanlah merupakan soal yang sederhana, terutama bagi masyarakat Indonesia yang berkembang saat ini. Survei menunjukkan adanya peningkatan terjadinya kekerasan seksual dari tahun ke tahun, membuat kita harus tetap waspada dan menghentikan berkembangnya kasus kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, tidak memandang usia, gender, ataupun status sosial. Tidak hanya pada wanita, kekerasan seksual bisa terjadi pada pria. Budaya maskulinitas beracun atau toxic masculinity yang dilahirkan oleh masyarakat patriarki diyakini menjadi tabunya kenyataan bahwa laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual. Budaya patriarki membangun konstruksi bahwa laki-laki merupakan sosok yang kuat, dominan, serta memiliki posisi tawar atau bargaining position, dan kuasa atau power yang lebih atas perempuan, sehingga mustahil bagi laki-laki mengalami kekerasan seksual. Terkait hal ini, sudah semestinya agenda dan upaya pencegahan atau penghapusan kekerasan seksual tidak menjadi kepentingan perempuan saja, melainkan juga lintas gender dan orientasi seksual. Baik, Kak Dewi, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nuriski, bisa dipanggil Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian kekerasan seksual. Saya ambil dari beberapa referensi atau artikel menurut Kementerian Pendidikan, menurut WHO, dan Komnas Perempuan. Definisi kekerasan seksual menurut Kementerian Pendidikan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Dan kekerasan seksual menurut WHO dan Komnas Perempuan adalah tindakan yang termasuk serangan seksual dengan perbuatan yang memaksa seperti pemerkosaan, serangan seksual dengan benda, sentuhan, dan sebagainya. Sehingga seseorang merasa dirinya itu tidak nyaman, tersinggung, bahkan seperti harga diri atau martabat seseorang direndahkan. Begitu. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Herjunanda Kurniawan. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas FMIPA. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang latar belakang terjadinya kekerasan seksual. Banyak masyarakat yang menyalahkan korban terkait kekerasan seksual, mulai dari penampilan korban seperti cara berpakaian dan kebiasaan korban keluar malam. Sebenarnya semua itu terjadi karena kesalahan pelaku itu sendiri. Jadi, terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, berarti faktor yang berasal dari diri seorang itu sendiri, seperti moral atau perilaku, biologis, dan kejiwaan. Yang pertama, untuk faktor moral. Seorang yang memiliki moral yang buruk, maka dia akan sulit untuk mengendalikan nafsu dan pelakunya. Bahkan dapat menurunkan rasa nurani terhadap orang lain. Sehingga dapat memunculkan tindak kejahatan, seperti kekerasan seksual. Yang kedua, faktor biologis. Manusia memiliki berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan seksual. Tapi jika seorang mempunyai moral yang baik, maka dapat terjadi tindakan kekerasan seksual. Yang ketiga, faktor kejiwaan. Seseorang yang mengalami kondisi tertekan atau stres akan satu hal, maka kejiwaannya akan tidak stabil, sehingga dapat memunculkan tindak kejahatan. Berikutnya, faktor eksternal. Berarti faktor yang berasal dari luar diri pelaku, seperti lingkungan, ekonomi, dan media massa. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan sosial atau lingkungan keluarga yang buruk atau yang kurang baik dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat mengaruhi seseorang atau dapat menjadikan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, misalnya seperti kekerasan seksual. Yang kedua, faktor ekonomi. Seseorang yang memiliki ekonomi rendah, maka dia akan
kebanyakan dia memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dia rela untuk melakukan tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual itu sendiri. Yang ketiga, faktor media massa. Kebiasaan menonton video pornografi dan beredarnya berita terkait kekerasan seksual dapat membuat seseorang yang memiliki moral buruk memunculkan keingintahuannya untuk melakukan tindakan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Isti Homsah dari Prodi Pelajaran Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, kelompok 6 Mendanau akan menyampaikan opini tentang jenis kekerasan seksual verbal. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual verbal berbentuk penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Kekerasan seksual tersebut dapat terjadi dimanapun dan siapapun dapat menjadi korbannya. Sebagai contoh, pelaku melakukan siulan untuk menggoda perempuan yang sedang lewat di depannya. Pelaku menganggap hal itu bukanlah suatu masalah, padahal tindakannya termasuk kekerasan seksual verbal. Contoh lainnya yaitu pelaku membuat lelucon bernuansa seksual, mengomentari kondisi fisik seksual seseorang, dan merayu disertai dengan bermain mata, bahkan parahnya lagi, pelaku mengeluarkan suara-suara yang bernuansa seksual. Tentu saja, korban akan merasa risih, malu, tidak aman, direndahkan, dilecehkan, serta dapat mengganggu kondisi mental korban. Mirisnya, hal-hal demikian seperti lumrah dan sudah dianggap biasa di Indonesia. Bukankah fenomena ini menandakan bahwa kurangnya edukasi dan pemahaman tentang kekerasan seksual pada masyarakat? Nah, demikianlah opini dari saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Herdita dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya akan menyampaikan opini tentang kekerasan seksual jenis non-fisik, yaitu kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik saja, melainkan jenis kekerasan seksual pun ada yang secara non-fisik atau kasat mata, yang artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila kita tidak jeli memperhatikannya, karena tidak terjadi sentuhan antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non-fisik ini tidak menyerang secara langsung, tetapi melukai harga diri serta memberikan rasa malu yang sangat luar biasa. Jenis kekerasan seksual ini pun biasanya tidak disadarkan oleh korbannya, karena beberapa tindakan kekerasan seksual non-fisik dimulai dari candaan atau omongan semata, sehingga mengundang niatan buruk oleh pelaku. Perilaku kekerasan seksual non-fisik seperti menggoda, komentar seksual, lalu lelucon kotor seksual seperti abis keramas nih, semalam main apa, habis digarap berapa kali, pasti capek ya. Tidak hanya itu, tapi ada beberapa contoh dari kekerasan seksual non-fisik lainnya, seperti menghina, terus mengirim lelucon gambar seksual di media sosial, dan masih banyak lainnya. Maka kita harus lebih jeli untuk tahu bahwa perilaku atau kejadian tersebut termasuk ke dalam kekerasan seksual non-fisik atau tidak. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswati Nurutami dari Prodi Kimia dan juga dari kelompok Mendanau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kekerasan seksual secara fisik. Contoh dari kekerasan seksual secara fisik adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, yang mana serangan tersebut dengan kekerasan, pemaksaan, tekanan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual. Kemudian ada eksploitasi seksual, yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Lalu ada penyiksaan seksual, yaitu tindakan khusus yang menyerang organ seksualitas hingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat.
Contoh selanjutnya ada perbudakan seksual, yaitu situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun. Nah, pada intinya, kekerasan seksual secara fisik itu identik dengan pemaksaan terhadap suatu tindakan seksual pada tubuh orang lain. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Karun Enrika. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelompok Mendanau. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai pelecehan seksual secara online atau secara daring. Di mana pelecehan seksual sendiri adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan pada platform digital apapun. Dan ini bisa terjadi di antara kita semuanya atau di antara siapapun secara online. Jadi kita bisa mengalami ataupun orang-orang di sekeliling kita, bahkan yang sudah lebih tua daripada kita. Dan sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindakan kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Nah, dari pelecehan seksual online ini ada beberapa macam-macam nih teman-teman. Yang pertama adalah trolling, di mana trolling ini adalah berupa hinaan, makian, candaan, atau komentar yang bermuatan seksis, atau yang menyerang ketubuhan baik berupa gambar ataupun tulisan sama seperti yang sudah dijelaskan sama teman kita tadi ya. Seperti contohnya adalah penghinaan nama atau pemberian julukan terhadap orang lain. Jadi ketika ada sebenarnya walaupun memberikan julukan atau nama kepada orang lain hanya bercandaan, tapi jika ada orang yang tersinggung atau melukai perasaan orang lain itu akan menjadi salah satu pelecehan kekerasan seksual seperti itu. Dan yang kedua adalah penyebaran foto atau video tanpa izin. Nah, kalau misalnya penyebaran foto atau video tanpa izin ini pasti akan menjadi pelecehan juga ketika tidak izin dengan orangnya secara langsung atau yang berkaitan seperti itu. Terus yang ketiga adalah online stalking. Nah, ini teman-teman semuanya pasti tahu ya yang namanya stalking Instagram orang atau media sosial lainnya. Jadi ketika kita melakukan stalking yang tidak benar atau tidak berkenan, itu akan menjadi pelecehan seksual juga, gitu. Dan yang selanjutnya adalah perentasan akun, di mana sebagai contohnya adalah menghack akun nih teman-teman. Pasti ada nih yang mungkin salah satu dari teman-teman semuanya ada yang sudah mengalami ataupun jangan sampai kita mengalami penghackan akun, di mana penghackan akun ini termasuk dari pelecehan seksual jika tidak orang yang bersangkutan tidak mengetahui seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah memanipulasi foto atau video nih teman-teman semuanya. Sebagai contohnya nih tiba-tiba kita memposting foto kita atau mengupload foto kita sebenarnya itu bukan kita, atau kita menggunakan foto orang lain untuk misalnya untuk menipu orang atau untuk istilahnya menggoda orang. Nah, itu salah satu dari contoh pelecehan seksual secara online juga. Seperti itu. Mungkin dari opini saya seperti itu. Selamat malam dan terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tamam Arya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Kelompok Mendanau. Di sini saya akan membawakan beberapa data tentang kekerasan seksual pada lingkup kampus ya. Ya, sebagaimana dimuat dalam survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, pada tahun 2020 ditemukan sekitar 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Dari kasus-kasus tersebut, sekitar 90% korbannya adalah perempuan dan 10% merupakan laki-laki. Sebesar 63% kasus kekerasan seksual di kampus tidak pernah dilaporkan. Hal ini untuk menjaga nama baik institusi pendidikan tersebut. Kemudian datang dari Safi Amira, Women Crisis Center. Dia mengutip di laman resminya bahwa temuan terhadap 34 kasus kekerasan seksual pada tahun 2021, sebanyak 19 diantaranya terjadi di lingkungan kampus. Bahkan, Safi Amira mencatat 6 pelaku kejahatan tersebut berasal dari kampus sendiri. Data ini cuma ada dari 2 tahun terakhir. Untuk spesifik 10 tahun terakhir, data di kampus sejauh ini belum saya temukan. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya Larasati Lomena Ayuni dari Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini sudah jelas ya data mengenai kasus
kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dan sudah diterangkan secara rinci juga oleh teman kita. Ternyata banyak korban yang berani melaporkan peristiwa kekerasan seksual, karena jika tidak ada yang berani bersuara, data kasus kekerasan seksual tidak akan pernah ada. Melapor ke pihak yang berwajib atau speak up atas apa yang terjadi dalam dirinya adalah suatu hal yang berani, meskipun tidak harus dalam waktu saat itu juga, atau mungkin korban butuh jeda untuk berani speak up. Yang terpenting mereka bisa melakukan itu sudah merupakan langkah awal yang sangat baik. Tidak banyak juga orang yang bisa melakukan hal itu. Korban-korban yang berani speak up atau melapor adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya juga butuh keadilan, butuh kebenaran, dan butuh perlindungan. Karena kalau mereka tidak melapor, akan lebih banyak lagi korban-korban yang ada dan si pelaku tidak akan pernah kapok. Dan tujuan lain dari korban kekerasan seksual yang melapor adalah mereka tahu dan sadar bahwa mereka sangat dirugikan dari peristiwa tersebut dan merasa tidak adil. Jadi, jangan enggan untuk melapor atau speak up, karena semakin kita berani, si pelaku akan semakin takut juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Laras. Selanjutnya itu kenapa korban tidak melapor? 1. Karena trauma yang mendalam, biasanya korban pemerkosaan atau pelecehan itu menderita trauma hebat secara psikologis akibat peristiwa itu, yang menyebabkan korban tidak mampu dan bercerita atau bersedia melaporkan kasus. Yang kedua yaitu merasa takut pada pelaku. Biasanya korban pelecehan seksual itu tidak ingin mengakui apalagi melapor bahwa dirinya merupakan korban. Mereka tidak mau melapor sebab takut akan risiko, ancaman, dan pembalasan pelaku. Ketiga yaitu dianggap sebagai aib keluarga. Korban kekerasan seksual atau pelecehan jarang menceritakan kejadian yang dialaminya. Khawatirnya dianggap aib atau tidak suci, atau tidak bermoral, bahkan jarang masyarakat malah cenderung menyalahkan korban atau mengucilkan korban. Yang keempat yaitu posisi korban yang diputarbalikkan, mengancam balik korban atau membuat korban berpikir seolah-olah mereka tidak memiliki belas kasihan pada pelaku, tanpa mengingat bahwa pelaku sesungguhnya telah melakukan hal keji yang berulang-ulang. Enggan melewati proses hukum yang berbelit-belit. Korban biasanya itu melaporkan kasus setelah kejadian itu lama. Jadi untuk melaporkannya itu semakin sulit untuk mengungkapkan buktinya. Budaya mempersalahkan korban sering terjadi pada perempuan atau korban, malah dituduh memberi peluang terjadinya kekerasan seksual melalui cara berpakaian, berrelasi sosial, bahasa tubuh, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu kurang berpihak hukum pada korban. Sikap aparat penegak hukum saat menghadapi korban malah tidak menunjukkan rasa empati. Mereka menganggap kasus yang dilaporkan sebagai kasus sepele yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan cenderung menghakimi korban melalui pernyataan. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madi Pratama. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Sastra Perancis. Kali ini saya akan beropini mengenai jenis kekerasan seksual yang berada di kampus. Terdapat beberapa jenis atau bentuk kekerasan seksual di berbagai kalangan. Salah satunya yaitu di lingkungan kampus. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2021 Ayat 2 terdapat daftar bentuk kekerasan seksual yang terjadi di sebuah universitas. Yang pertama yaitu membuka pakaian korban secara paksa tanpa adanya persetujuan dari korban. Yang kedua yaitu menyampaikan ucapan yang memuat rayuan yang bernuansa seksual pada korban. Yang ketiga yaitu merekam, mengambil foto atau audio visual korban bernuansa seksual kepada korban tanpa adanya persetujuan dari korban. Yang keempat yaitu mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari korban. Yang kelima yaitu menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa adanya persetujuan. Yang keenam yaitu membujuk, mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Yang ketujuh yaitu mengucapkan perkataan yang tidak
yang melecehkan tampilan fisik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Meli. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Evi Cayanila Kurniawijaya dari Fakultas BIPA, jurusan IPA Terpadu. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai dampak fisik dari kekerasan seksual pada mahasiswa. Biasanya akan muncul macam-macam penyakit menular seksual atau PMS, seperti sifilis, gonore, papiloma, human immunodeficiency virus atau HIV, herpes kelamin, dan masih banyak lagi. Jika korban mengalami pelecehan yang berlangsung lama, umumnya akan hilang fungsi pada salah satu bagian tubuh korban. Menurut aku, korban jika dilecehkan, biasanya mereka akan merasa lesu, murung, tidak bersemangat, lama-kelamaan akan berpengaruh pada pola makan. Pola makan akan tidak teratur, yang akan mengakibatkan tubuh korban kekurusan atau kegendutan. Pertumbuhan pada masa remaja ke masa dewasa akan terganggu. Korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang lebih parah, sampai ada yang mengalami kerusakan organ internal. Demikian opini dari saya mengenai dampak fisik dari kekerasan seksual pada mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, perkenalkan, saya Novi Fitri Rahayu dari Prodi Teknik Informatika Fakultas MIPA Kelompok Mendanau. Saya akan menjelaskan gangguan psikologis yang akan dialami oleh korban pelecehan seksual pada perempuan atau mahasiswa menurut opini saya. Setelah saya rangkum, secara singkat, dampak-dampaknya adalah sebagai berikut. Ada depresi, gangguan kecemasan atau anxiety, trauma, gangguan stres pasca trauma ataupun PTSD. Dampak-dampak tersebut akan menyerang mental atau psikis para korban. Dan lebih parahnya lagi, para korban mengalami ketakutan, sehingga muncul rasa atau keinginan untuk mereka melakukan suatu tindakan yang kejam atau bisa jadi bunuh diri. Hal ini juga menjadi masalah yang serius, yang akan dialami oleh para korban pelecehan atau korban kekerasan seksual. Sehingga banyak pusat pengobatan yang memusatkan untuk menghilangkan rasa ketakutan berlebih dan untuk meminimalisir rasa ataupun keinginan untuk bunuh diri dari para korban pelecehan seksual. Sekian opini dari saya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Rashid dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Kelompok Mendanau. Kenapa sih kita harus mencegah kekerasan seksual? Karena menurut saya, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghindari dan mencegah kekerasan seksual. Kekerasan seksual hanya akan mengakibatkan yang pertama, terputusnya sekolah, yang kedua, penyebab penyakit HIV atau AIDS, yang ketiga, masa muda kita akan terganggu, yang keempat, kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak bagi kita nantinya. Yang kelima, kekerasan seksual menimbulkan depresi atau trauma bagi korban. Dan masih banyak lagi dampak negatif dari kekerasan seksual. Oleh sebab itu, sebagai pemuda generasi penerus bangsa, kita harus memerangi kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual merusak generasi-generasi yang unggul, dan kekerasan seksual hanya akan merugikan diri kita sendiri, keluarga, teman, kerabat, bahkan negara. Sekian, terima kasih. Oke, saya Karisma Syifa Aulia dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Kelompok Mindanao. Izin menambahkan opini saya mengenai upaya preventif dari diri sendiri. Yang pertama, mencari tahu apa itu kekerasan seksual. Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu sendiri, supaya kita bisa tahu tindakan-tindakan yang termasuk kekerasan seksual itu apa saja. Pasalnya, kebanyakan kasus-kasus kekerasan seksual terjadi akibat pemahaman yang minim tentang kekerasan seksual itu sendiri. Lalu, menurut saya adalah memberi batasan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Batasan yang dimaksud di sini seperti tidak membiarkan orang memegang atau menyentuh kita secara sembarangan, menghindari obrolan yang menjurus ke seksualitas, atau semacamnya. Lalu,
senantiasa mengkomunikasikan perasaan kita. Hal ini dilakukan agar kedua pihak merasa nyaman, dan apabila ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, maka kita berhak untuk menolaknya. Kemudian, bersikap waspada dan tegas terhadap orang lain, terutama lawan jenis, agar mereka tidak mudah untuk memperdaya kita. Dan yang terakhir menurut saya adalah belajar melindungi diri sendiri dengan mengikuti kelas bela diri, silat, karate, atau semacamnya, atau senantiasa membawa alat perlindungan diri. Sekian opini dari saya, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Marlin Asmitarini dari kelompok Mendanau, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang upaya preventif dari keluarga dan masyarakat mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Seseorang yang minim pengetahuan tentang kekerasan seksual itu seringkali salah akan hal ini di kalangan keluarga, salah satunya disebabkan oleh tabunya masyarakat. Pengetahuan seksual bukan hanya tentang organ seksual secara ilmiah, tetapi juga tentang perilaku bagaimana kita menunjukkan kasih sayang. Komunikasi dalam keluarga setiap hari juga sangat penting. Meskipun sudah ada payung hukum yang kuat untuk melindungi kita dari kekerasan seksual, namun edukasi tetap menjadi komponen paling penting. Kita sendiri juga perlu membentengi diri dari kekerasan seksual. Bahasa kasih, bahasa cinta, dan bahasa emosional juga merupakan bagian dari pendidikan kekerasan. Kita juga harus terbuka terhadap keluarga. Lingkungan yang kondusif juga berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya kasus kekerasan seksual. Akar persoalan harus dibangun dari lingkungan keluarga. Pengetahuan akan kekerasan seksual mulai diajarkan dari lingkungan keluarga. Masyarakat juga harus aktif, mulai dari adanya sosialisasi, khususnya ke generasi muda pun perlu dilakukan, agar dapat membekali diri dari resiko kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan kampus. Generasi muda sekarang harus banyak mendapatkan pengetahuan mengenai kasus kekerasan seksual. Jangan beranggapan jika korban kekerasan seksual itu akan baik-baik saja. Tetapi korban kekerasan seksual justru akan mendapatkan trauma yang sangat luar biasa. Keluarga dan masyarakat itu harus berjalan dengan baik, karena di era modern sekarang sering terjadi kekerasan seksual dimanapun dan kapanpun. Namun, maraknya kasus kekerasan seksual sering terjadi di kampus yang dialami oleh mahasiswa. Sedihnya lagi, kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Harus ada komunikasi lebih lagi dari antara keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, dan mahasiswa mengenai kekerasan seksual, serta bergerak bersama menciptakan kampus yang bebas akan kekerasan seksual. Sekian opini dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Sofia dari Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan opini tentang bagaimana sih penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, dikarenakan meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, mengharuskan seluruh pihak di perguruan tinggi untuk mengambil langkah sebagai respon terhadap masalah ini. Nah, langkah apa saja yang bisa diambil? Yang pertama adalah membangun ruang aman di kampus bagi seluruh sivitas akademika. Tentu, kekerasan seksual adalah masalah sensitif yang harus diatasi dengan hati-hati. Karena itu membutuhkan ruang khusus untuk mengatasinya, dan tentu saja itu diampu oleh tenaga profesional. Nah, entah itu bisa melakukan peer counseling maupun edukasi mengenai kekerasan seksual. Yang kedua adalah perlunya pemerataan persepsi antara dosen, mahasiswa, atau pengelola fakultas, atau bisa juga universitas. Dan diharapkan juga para petinggi dari jajaran struktur pengambil keputusan itu harus memiliki perspektif pro korban dan juga perspektif gender yang baik. Nah, yang terakhir adalah dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu memerlukan kerjasama dan juga integritas dari seluruh pihak di kampus, baik itu dosen, mahasiswa, staf, kurikulum, dan yang terpenting adalah harus memiliki kesadaran akan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang baik. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Nur Alia Wulandari dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan.
Opini saya tentang kekerasan seksual yaitu dalam upaya penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang telah ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021 lalu. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, serta masyarakat perguruan tinggi lainnya tentang kasus satu pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus, yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan kampus yang semakin positif tanpa kekerasan. Peraturan ini juga telah memasukkan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekian, dan terima kasih untuk opini saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maulana Arditara dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Politik. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk mencegah kekerasan seksual. Bukan hanya perempuan yang bisa menjadi korban loh, bahkan lelaki pun bisa. Kekerasan seksual tidak memandang apa gender kita dan usia kita. Sudah sepatutnya kita menjaga hawa nafsu kita dan pikiran kita untuk hal yang positif. Kita juga harus menghargai hak setiap manusia yang diberikan Tuhan untuk kita. Karena kekerasan dalam bentuk apapun itu sudah melanggar hak seorang manusia. Sekian opini dari saya. Terima kasih. Halo semua, kenalin aku Cindy Nur Febriani dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Arsitektur. Pesan aku untuk kalian adalah perempuan itu punya hak untuk dicintai dan dihargai. Jadi jangan beri celah sedikit pun bagi laki-laki untuk merendahkan kita dimanapun dan kapanpun. Bagi kalian yang pernah mengalami kekerasan seksual, tetap semangat. Jangan merasa bahwa kalian adalah makhluk yang rendah karena kita perempuan punya value kita masing-masing. Kalian itu berharga. Dan jangan beri kesempatan untuk kedua kalinya bagi mereka pelaku kekerasan seksual untuk melakukan hal semacam itu lagi. Kalian harus berani menolak, kalian harus berani untuk speak up, kalian harus berani untuk bercerita kepada orang terdekat agar kalian itu tidak merasa terbebani. Dan jangan biarkan pelaku kekerasan seksual hidup tenang di luar sana. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok Mendanau. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.